Halo Bu Rosmawati, selamat datang. Ditunggu ya, kita sambil nunggu yang lain juga gabung. Halo Bu Mega, selamat datang. Ditunggu ya, kita tunggu yang lain datang juga. Halo Bu Levina Marpaung, selamat datang. Ditunggu ya sebentar, tunggu yang lain join dulu. Salam kenal juga. Selamat sore Bu Diajeng Desya Putri, selamat datang. Kita sambil menunggu yang lainnya. Ya, halo Kak Obin, selamat datang. Selamat sore Kak Ayu Yosepin. Selamat datang di obrolan HR. Oke, mungkin kita tunggu semenit lagi kali ya.
Mungkin siapa nih yang kemarin ikut nih waktu pas di LinkedIn Live? Ada yang ikut nggak kemarin? Sekarang kita mau apa ya bahas lebih dalam lagi sih. Di beberapa orang ada yang udah registrasi ikut. Sekarang hari ini ikut lagi. Tunggu ya. Jam 3 menit lagi deh kita mulai. Oh, sebentar lagi kali ya. Kita Oke, oke. Halo Kak Alper, Hatashi, selamat datang. Oke, kita mulai aja ya. Selamat sore teman-teman HR, selamat bergabung di obrolan HR hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Em, Sebelum kita mulai obrolan HR, hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sophie Sharon, Senior HR Eksekutif dari Tiktok Media. Saya bertindak sebagai host hari ini pada obrolan HR sore ini. Oke, mungkin bisa saya mulai dengan perkenalan apa sih Tiktok Media gitu, di mana saya bekerja. Sebenarnya Tiktok Media itu lebih dikenal ada dengan nama The Asian Parent gitu. Itu brand kita. Nah, The Asian Parent ini adalah digital media yang berkonsentrasi di bidang parenting. Nah, The Asian Parent ini berdiri di Indonesia sejak tahun 2017 dan berkantor pusat di Singapura. Dan Indonesia sendiri adalah market yang terbesar dari seluruh cabang The Asian Parent global gitu. Dan cabang kita tuh diantaranya ada di Filipina, Thailand, di Malaysia, Vietnam, kemudian ada di India juga. Dan kami juga memiliki app yang bisa memberikan info dan tips bagi new parents. Jadi mungkin teman-teman HR yang baru jadi new parents nih bisa cek app kita di Asian Parent untuk cari info dan sharing-sharing di sana juga bisa karena ada tanya jawab, bahkan ada expert juga yang bisa menjawab pertanyaan tentang kesehatan anak atau kesehatan ibu hamil seperti itu. Oke, mungkin bisa just cek aja ya. Namanya di Asian Parent Indonesia. Oke, lanjut.
Pada Selasa lalu, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber hari ini, yaitu dengan Stavia Dexterina, untuk membahas mengenai transformasi digital dalam bidang HR. Apakah jadi keuntungan atau justru jadi tantangan? Teman-teman di sini siapa aja yang udah bergabung kemarin? Mungkin dari beberapa teman-teman aku lihat nih namanya yang bergabung kemarin, mungkin bisa ya di kolom komen bilang gimana apa yang didapat kemarin dari sharing kita di LinkedIn Live. Oke, nah di sesi ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih cara untuk memanfaatkan digitalisasi agar bisa memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan bisnis itu. Seperti yang kita rasakan, pastinya teknologi sudah semakin berkembang dan digitalisasi dalam dunia human resource sedang menjadi tren besar di masa ini. Sayangnya, nggak semua orang mengerti bagaimana atau apa yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan teknologi tersebut agar memudahkan pekerjaan menjadi lebih efisien dan membantu perkembangan bisnis dengan cepat. Gimana sih caranya yang tepat untuk memanfaatkan digitalisasi ini, gitu, memanfaatkan perubahan ini? Apakah ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan? Dan dampak apa aja yang bisa diterima oleh perusahaan? Gitu. Mungkin teman-teman HR sudah nggak sabar nih dengar penjelasannya. Nah, mungkin sekarang aku mau ngundang Bu Safia Dexterina, Country People Manager Indonesia, Bangladesh, dari Nokia untuk bergabung dalam obrolan HR siang hari ini. Selamat sore Bu Dexter, bagaimana kabarnya? Baik. Sore menjelang jam pulang kerja nih ya. Semoga Betul. teman-teman HR di sini masih semangat ya. Walaupun udah mulai lihat-lihat jam nih. Aduh, 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 gimana nih mau pulang gitu ya. Nunggu macet. Iya, sambil nunggu macet mungkin bisa dengerin ngobrol kita dulu ya, siapa tahu dapat nambah info, nambah Another insight knowledge, ya. gitu. Benar. Oke, Oke. sebelum masuk penjelasan materi, mungkin Bu Dexter bisa bercerita singkat mengenai pengalaman dan latar belakang Bu Dexter dalam dunia HR agar teman-teman yang nonton bisa lebih kenal Bu Dexter lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang, Bunda. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Sofi. Hai, halo lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin hari Selasa sudah sempat dengar saya waktu LinkedIn Live ya. Hai, berarti teman-teman sudah kenal ya. Tapi yang baru, saya Dexter. Sebenarnya nama panjangnya Safia Dexterina, cuman my nickname is Dexter. Saya sudah bekerja di HR dari tahun 2008. Jadi dari sejak lulus memang saya bekerjanya sebagai HR. Terus saya graduated dari psikologi Unpad, in spesifik ada yang alumni Unpad di sini. Ya siapa tahu ya, ada kolik saya gitu ya di kampus. Lalu selanjutnya saya punya pengalaman itu di IT. IT sebagai HR of course ya, dari local company sampai multinational company, dan posisi saya sekarang saya sudah bekerja selama 3 tahun di Nokia. Oh ya, kalau tadi Sofi jelasin gitu ya tentang Asian parents, saya mau sedikit touch base juga tentang Nokia. Nokia ini kami tidak jualan handphone lagi ya Bapak Ibu. Oh, Jadi mungkin ini very very common karena ya memang kami sangat besar waktu itu ya at that time. Tapi sebenarnya dari zaman dulu Nokia itu punya bisnis yang menjual network infrastructure gitu ya, mobile network, terus kayak subsea cabling dan sebagainya. Nah, kami sudah menjual bisnis lini itu yang handphone long time back actually. Waktu itu sih dibeli Microsoft, tapi saya dengar sekarang sudah dijual lagi. Dan kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua yang join di sini aware gitu ya, sebenarnya kami baru ganti logo. Logonya itu lebih agile gitu ya, biar keep up sama perkembangan zaman, dan untuk membedakan logo kami dengan Nokia Mobile. Karena mereka masih menggunakan nama Nokia, cuman memang secara company kami sudah berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. jadi saya bernostalgia nih dengan Nokia zaman saya SMP gitu, SMA. Kalau pakai HP Nokia tuh udah pasti keren gitu. Keren dan long lasting ya, Ya, long kayaknya lasting kuat banget. banget gitu. Betul, Mau betul, jatuh, betul. dibanting, kecebur, masih ini gitu. Dan model-modelnya sangat inovatif banget gitu, unik-unik, keren-keren. Bagus. Jadi kangen nih Oke. sama HP Nokia. Oke, nah mungkin
balik lagi kita teman-teman HR yang saya sebutkan di awal acara, obrolan HR hari ini akan membahas seputar memanfaatkan digitalisasi HR untuk pertumbuhan bisnis. Setelah sesi pemaparan, mmm, oke, setelah sesi pemaparan nanti, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Dexter dan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman HR yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ketik atau sampaikan pertanyaan di kolom Q&A di bawah ya. Dan kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab atau Q&A nanti. Apabila ingin bertanya langsung sama Bu Dexter, boleh banget langsung aja raise hand atau angkat tangan, klik yang di bawah itu, kemudian nanti akan dibantu oleh tim Gaji Gesa untuk dibukain mic-nya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sekarang silakan Bu Dexter untuk memulai pemaparan materinya. Oke, yang present dari Gaji Gesa juga ya? Gaji Tasya ya biasanya ya? Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya untuk hari ini, saya harapkan lebih banyak interaksi, lebih banyak pertanyaan apabila ada gitu ya. Karena jujur slide saya tidak terlalu banyak memang, dan memang saya selalu desain seperti itu karena saya ingin orang lain bisa mendapatkan insight atau mungkin curiosity gitu ya. Dan apapun yang saya share, apa namanya, semoga bisa diaplikasikan, kurang lebih gitu. Next-nya. Oke, jadi kita hari ini akan bicara mengenai bagaimana sih, HR ini ya, digitalisasi ini bisa masuk ke dalam, bisnis gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa, maximize gitu HR punya digitalisasi terhadap pertumbuhan bisnis gitu. Apakah nanti bisa selaras gitu? Apakah bisa dimulai dari mana gitu? Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau share sedikit bahwa ini, data berdasarkan Departemen, Keuangan terbaru ya. Indonesia adalah negara yang ternyata cukup high-tech dalam arti penggunaan internetnya cukup tinggi, digitalisasinya juga cukup tinggi. Ini adalah digital industry potensial yang ada di Indonesia dari tahun 2019 sampai, potensi di tahun 2025. Jadi memang kelihatan trennya memang berkembang gitu. Ketika semua bisnis lari ke dalam digitalisasi, semuanya pasti menyadari bahwa this is something yang harus kita lakukan karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada satu informasi lagi atau satu data lagi yang sebenarnya saya baru dapatkan sekitar berapa hari yang lalu, makanya belum saya masukkan ke sini. Di high tech industry, trennya adalah saat ini, investor-investor, untuk para startup ini sudah mulai turun. Ya. Jadi memang trennya investment-nya sudah turun, tapi industrinya berkembang. Kenapa? Ini kan agak agak lucu juga ya. Kenapa? Karena ternyata, apa namanya, semua industri, semua ingin digitalisasi. Jadi tidak hanya high tech industry saja yang digital gitu ya. Semua banking, FMCG, semua yang mungkin sebelumnya masih tradisional-tradisional, sekarang semua sudah bergerak menjadi digitalisasi. Sehingga skill-skill yang seperti cloud computing, data security, data analytic itu menjadi tidak hanya dibutuhkan oleh high-tech company atau startup, tapi semua industri sekarang membutuhkan, gitu. Nah, karena semuanya sudah digitalisasi, pertanyaannya masa iya sih HR-nya masih tradisional, kan gitu. Ya, jadi like it or not, suka nggak suka, memang kita dipaksa untuk, maju gitu ya, dipaksa untuk berubah, evolve menjadi digitalisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu dengar saya kemarin bicara gitu ya, saya, paparkan gitu. Jadi sebenarnya ini benefit atau threat, karena banyak sekali tren-tren yang mengikuti, digitalisasi ini, seperti hilangnya pekerjaan, terus sudah gitu mahal sekali security gitu ya. Saya nggak akan mengulang lagi, tapi hal itu memang, adalah fakta yang memang terjadi di lapangan dan kita harus aware bahwa this is the reality, tapi at the end of the day kita harus tahu gitu, bahwa this is the future, memang future-nya mengarah ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke nih udah jelas ya bisnisnya semuanya sudah berjalan ke digitalisasi. Lalu HR-nya juga mau nggak mau harus bisa gitu, harus ngerti. Nah, kalau kayak gini kira-kira HR yang seperti apa gitu yang akan dibutuhkan oleh perusahaan? Bisa next?
Ya, jadi ini berdasarkan apa namanya, saya punya info, saya googling lah ya intinya ya. Tapi at the end of the day ya, ada top 3 HR skills. Ini macam-macam sekali ya. Cuman saya ambil summary kayak yang common in all ya. Yang pertama people analytics. Jadi sekarang kita sudah harus menjadi data driven HR. Sorry, karena memang kita tidak bisa lagi tuh menjadi traditional HR di mana keputusannya tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan informasi yang akurat, hanya berdasarkan pengalaman, hanya mengikuti apa yang manajer mau, apa yang manajemen mau. Kita sudah nggak bisa kayak gitu. Kita bisa challenge manajemen kita kalau kita punya data. Kalau kita nggak punya data, maka akan sulit kita untuk challenge. Karena biasanya yang namanya manajemen, ya udah, saya maunya gini, tapi kita sebagai HR harus bisa objektif, kita harus bisa ngomong, tidak gitu Pak. Kalau Bapak lakukan ini, maka ini yang akan terjadi dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita punya data. Kalau dulu mungkin saya pasti mainnya di VLOOKUP, pivot, apa data-data seperti itu. Nah, dengan digitalisasi ini semuanya udah kelihatan nih. Oh, seperti ini ya trennya gitu. Oh, gini ya gitu. Jadi udah gampang untuk kita memberikan data itu tanpa harus spend a lot of time untuk mengolah datanya. Lalu yang kedua, business acumen. Ini menurut saya sesuatu yang tidak mudah ya. Karena kita HR, background kita mungkin bukan bisnis, mungkin ada makanya saya lihat banyak teman-teman saya rekan-rekan HR di perusahaan lain atau teman saya dari kampus gitu ya yang bergelut di dunia HR, mereka akhirnya ambil S2 manajemen atau business understanding gitu ya karena mereka sadar gitu business acumen ini memang sangat diperlukan gitu untuk menjadi HR yang efektif untuk partnering dengan bisnis. Jadi nggak bisa lagi HR itu cuma jadi cost center yang hanya ngerti masalah payroll, BPJS, benefit, nggak gitu. Jadi kita harus ngerti nih, oh oke, bisnis drive-nya ke sini. Yang bisnis ini sudah tidak cocok atau mungkin finance-nya sudah terlalu gendut. Nah, ini kita mesti memahami nih gitu ya. Seperti apa sih apa namanya proyeksi bisnis ke depannya dan seperti apa HR bisa membantu atau bisa support di situ. Lalu yang terakhir adalah of course employee experience. Kalau ingat presentasi saya 2 hari yang lalu, digital transformation ini tujuannya untuk added value. Jadi jangan transaksional lagi, jangan ditanya A jawab B gitu. Kalau ditanya A, kita bisa balik tanya, kenapa Bapak minta A, kenapa harus A, misalnya gitu. Jadi semuanya itu harus bisa added value, yang bisa memberikan experience, oh gitu ya. HR-nya nggak cuman ngurusin payroll aja kok gitu, tapi HR-nya juga membantu saya untuk um, apa namanya menghadapi masa yang susah atau membantu saya untuk mengembangkan karir aspirasi saya seperti apa. Karena kan HR dan line manager ini sebenarnya hanya kalau saya sebutnya tools ya, hanya apa namanya orang-orang yang bisa diberikan bisa apa namanya dirujuk gitu ya, become references aja. Tapi at the end of the day employee harus create their own career path gitu. Nah, tapi dengan adanya employee experience maka HR bisa ngasih advice gitu yang terbaik untuk employee-nya biar mereka bisa maximize their own potential. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah HR digitalization versus business growth ini areanya apa aja sih gitu ya? Gimana gitu ya? Kenapa? Oke. Mungkin yang pertama bisa next slide ya. Ini kita akan improve efisiensi. Eh, sudah belum next ya? Oke. Dengan digitalisasi ini, maka kita akan of course akan meningkatkan efisiensi. Time spend yang dilakukan untuk hal-hal yang administratif akan menjadi lebih kecil sehingga HR-nya bisa lebih strategis sehingga lebih efisien dan produktivitinya sudah pasti meningkat. KPI kita yang harusnya mungkin bikin surat biasanya SLA-nya 1 hari dengan adanya digitalisasi ya cuma 15 menit saja kelar. Berarti dalam 1 hari yang ada 8 jam bisa hitung ya. Ada berapa surat yang bisa diproduce automatically daripada kita harus spend 1 hari SLA hanya untuk itu kan secara SLA memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang mungkin apa setengah hari atau apa gitu ya. Tapi biasanya SLA-nya di 1 hari. Of course dengan adanya semuanya yang streamline ya, ini akan lebih mudah juga untuk kita untuk melihat ketika proses audit.
Itu yang kadang-kadang paling susah tuh ya, khususnya kayak payroll gitu ya, rekrutmen, kan biasanya suka ada nih titip-titipan gitu ya kalau misalnya rekrutmen. Nah, kalau kalian sudah pakai digitalisasi, kalau di kami sudah bisa tahu itu dia di-refer dari siapa, karena kita ada employee referral program dan kalau misalnya employee me-refer employee lain, dia dapat dapat, apa, dapat benefit gitu, dapat dapat, cash amount sebenarnya. Jadi kita bisa tracking nih, apakah benar ini di-refer-nya sama dia, ya kayak gitu-gitu. Jadi data itu sudah bisa terbaca otomatis tanpa kita harus, apa namanya, nyari-nyari susah gitu ya, buka CV apa segala macam. Jadi dengan adanya ini akan lebih mudah. Lalu, keuntungan yang kedua adalah of course, boleh next ya? Enhance talent management gitu. Jadi kita akan memiliki, apa namanya, rekrutmen proses yang lebih automation. Nah, jadi gampang nih kayak dulu saya pernah ngalamin, harus karena saya bekerja di outsource company waktu itu, saya harus, shortlist CV untuk manajemen trainee di banking, karena waktu itu kami dapat projeknya gitu ya, untuk, first, screening-nya. Itu luar biasa CV yang diterima, baik email atau offline, baik yang hard copy. Kalau misalnya nggak pakai AI atau nggak pakai, apa namanya, sistem, itu sangat sulit sekali. Karena sekarang juga udah ada ya sistem yang kamu tinggal capture, kayak iPhone kamu tinggal capture, dia akan otomatis berubah menjadi scan dan kamu bisa search, kamu bisa edit dan sebagainya. Nah, kalau misalnya semuanya manual, maka akan susah sekali gitu ya. Itu, dan waktu itu requirement-nya jelas sekali. Certain university memang sudah disebutkan dari klien kami ya, mereka hanya mau university A, B, C, D, E, usianya gitu ya. Nah, dengan digitalisasi ini of course akan gampang gitu. Ya udah, semuanya udah masuk ke sistem, disuruh sistem yang shortlist ya seenggaknya dari 10.000 minimal jadi 3.000 gitu ya. Nggak kita liatin satu-satu banget gitu 10.000-nya. Dan like it or not, memang, apa namanya, secara survei gitu, HR ini hanya punya waktu 7 detik untuk melihat CV gitu. Jadi memang, nggak gampang gitu ya, dan kalau misalnya tanpa adanya digitalisasi, hal-hal seperti ini akan menjadi lebih sulit. Dan yang selanjutnya adalah data driven decision making gitu. Jadi yang lucu adalah ketika saya waktu itu melakukan shortlisting gitu ya, CV itu, saya menemukan CV saya sendiri. Kebayang kalau misalnya gitu ya, oh ya udah saya masukin aja, karena waktu itu kebetulan memang saya baru kerja pertama kali di outsource gitu, saya masukin aja CV saya sendiri gitu. Itu kan menjadi subjektif gitu ya, atau mungkin saya lihat keluarga saya gitu ya, atau siapa gitu, ah saya masukin aja gitu. Nah kalau adanya digitalisasi ini kita masukin ke rekrutmen nih, semuanya kan sudah data driven. Kalau memang tidak memenuhi kualifikasi yang otomatis akan dicop sama sistem. Jadi memang, ini akan of course, enhance ya proses talent management kita. Lalu yang selanjutnya, eee, employee productivity sama engagement. Dengan adanya employee self-service ya, biasanya buat bapak ibu yang sudah mempergunakan HRIS, akan ada fitur di mana employee bisa lakukan self-service. Kayak hal yang paling gampang aja, ngedit kalau misalnya dia tambah anak misalnya, atau pindah rumah, atau pindah status marital. Jadi kayak gitu-gitu tidak perlu lagi HR gitu. Kalau di kami semua juga employee tinggal submit sendiri datanya, nanti HR hanya validate berdasarkan data, hard copy yang di-attach. Misalnya dia menikah, berarti dia harus attach marriage certificate-nya atau buku nikahnya gitu ya. Kalau dia punya anak, dia tinggal attach aktenya dan dengan begitu langsung masuk automation, keluar setiap bulan datanya, oh inilah angka, orang yang harus kita daftarkan ke asuransi. Kan seperti itu cepat daripada kita ketik satu-satu gitu ya. Dan itu, membuat employee juga lebih, produktif gitu dan mereka bisa lebih, mandiri juga gitu loh untuk lihat-lihat hal-hal seperti itu. Memang at the end of the day nggak semuanya sih, saya jujur masih banyak terima manajer-manajer yang, "Dexter ini anak saya cuti, gimana cara approve-nya?" Gitu, padahal udah 15 tahun di Nokia gitu ya. Tapi it happens ya, it happens, tapi setidaknya kita punya kalau di kami punya, bukan tools, apa namanya, guidance ya. Jadi punya book-nya buat manajer, plus capture, screenshot gitu, screenshot untuk, apa namanya,
Untuk transaksi ini gini caranya, atau sama biasanya kita embed juga ada videonya, jadi mereka tinggal follow aja gitu ya. Itu memang, akan ada sedikit effort untuk kita membuat itu, tapi seenggaknya ketika udah jalan, will be better lah kurang lebih gitu. Performance management juga sama prinsipnya ya, kita bisa automation goals, bisa lihat, oh secara KPI masuk atau nggak masuk, kita bisa embed data misalnya dari sales incentive sama sales matrix gitu ya, itu seperti apa. Jadi ketika kita akhir tahun kita mau, apa namanya, measurement di KPI udah langsung untuk kebaca, oh ini ternyata meet-nya hanya berapa persen berapa persen berapa persen, tanpa harus masukin manual dan harus cari-cari data. Nah, yang, juga menarik bahwa ini kita bisa trace juga dengan recognition. Jadi biasanya ada recognition kalau di kami ya kita menggunakan platform namanya Recognize as Excellence, di mana itu juga bisa nge-link nih, misalnya ke LinkedIn kalau kita mau share ke eksternal gitu. Dan kita bisa langsung track gitu ya. Kayak misalnya saya bisa aja, saya nggak hanya terima recognition dari bos saya, bisa aja dari orang yang memang saya bekerja satu project gitu ya, bos yang di Asia Pasifik misalnya mau recognize saya bisa, dan itu bisa saya link juga ke eksternal, termasuk training dan sebagainya. Di mana biasanya kadang kalau Bapak Ibu lihat ya suka ada tuh, I'm completing the learning in Coursera atau apa. Nah, itu bisa gitu ya. Itu karena itu bisa membantu juga buat branding. Jadi itu, lalu yang selanjutnya dan yang terakhir, of course kalau kita ngomongin digitalisasi, business growth, at the end of the day ya kita cost saving. Dengan adanya seperti ini, tidak lagi orang yang bekerja di Indonesia harus base di Indonesia. Gitu. Orang, yang bekerja untuk Indonesia bisa ada di mana saja. Dan kita sebenarnya sebagai company, kita lebih bisa, pick and choose ya. Jadi kalau misalnya ingat kemarin, ada pertanyaan ya, role apa saja di HR yang akan hilang? Menurut saya role akan tetap ada, tapi skill-nya yang akan hilang. Kalau kamu tidak punya skill-nya, maka kamu akan hilang gitu ya. Jadi ini global expansion, remote workers, ini makin banyak gitu ya dan makin, apa namanya, makin bisa berkembang gitu. Dan of course at the end of the day reduce administrative cost untuk save time, lebih fokus kepada, pekerjaan-pekerjaan yang memang added value. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika kita ngomongin people analytics ya atau, digitalization, itu apa aja sih sebenarnya, bukan prosesnya ya, stages-nya ketika kamu mau implement? Sedikit, touch base aja mungkin bisa ke next ya. People analytic ini ada macam-macam. Yang pertama, mungkin, most of the company itu memang masih pakai yang deskriptif saja. Jadi hanya kayak, apa namanya, ChatGPT tuh biasanya dia hanya jelasin tuh ya, kecuali kalau kita ada pertanyaan. Kalau dia makin advance, maka dia akan bisa, lebih advance lagi gitu, deskriptif. Jadi dia hanya, based on historical, terus basic understanding, kayak misalnya, siapa bos saya, yang kayak gitu-gitu, standar banget deh. Nah, yang selanjutnya itu diagnostik. Diagnostik ini dia bisa menjelaskan sama bisa kasih tren sama insight gitu ya, sedikit lebih advance, which is majority dari company itu sampai di level diagnostik, termasuk Nokia. Ya, kami belum se-advance itu, ya, belum sampai ke next stage which is predictive. Nah, predictive ini menurut saya, makin unik gitu ya, karena dia akan meng-combine past, trend dan apa segala macam, lalu akhirnya dia akan bisa membantu untuk predict the future. Future-nya akan seperti apa dan dia bisa combine dengan bisnis. Jujur kami pun masih belum sampai di tahap prediktif, kami masih di tahap diagnostik dan memang saat ini belum banyak perusahaan-perusahaan yang invest di bagian prediktif. Apalagi di next stage yang preskriptif. Ini yang lebih deeper lagi gitu ya. Sampai dia bikin future recommendation plus decision making yang dia udah pastikan ini pasti benar gitu. Sudah pasti sukses gitu. Jadi itu lebih advance lagi ya. Tapi menurut saya kita memang harus tetap mulai dari stage apapun ya, whether itu deskriptif, whether itu diagnostik atau misalnya, yang prediktif lebih bagus lagi, tapi memang saat ini belum banyak lah company yang bisa lakukan ini. Saya tahu, few years back ada company yang bisa lakukan ini dari hal rekrutmennya karena dia meng-combine dan membeli big data juga dari sosial media.
Jadi itu yang satu yang harus Bapak Ibu tekankan juga ya kepada karyawannya, sosial media itu tidak bisa dihapus ya. Walaupun kita delete itu tetap akan ada, histori itu akan tetap ada. Jadi itu sesuatu yang ya seperti yang kemarin dibilang dua bilah mata pisau gitu ya. It's a good thing, tapi at the end of the day ya juga bisa jadi backstab ya, bisa jadi buat kita kurang baik. Oke, jadi in summary ya intinya adalah at the end of the day kita sebagai HR ya, we are a social creature. Kita adalah makhluk sosial yang kita tetap harus berinteraksi dengan orang lain. Sehingga bottom line high touch, high tech. Ya, hal-hal yang kita bisa tech, yang kita bisa digitalisasi, kita subkonkan saja di high tech. Tapi hal-hal yang memang kita harus touch ya, harus bisa lakukan sendiri, maka itu harus HR yang turun gitu. Apalagi dengan future of work sekarang ya yang semuanya hybrid ya, hal-hal seperti ini memang sesuatu yang harus kita embrace ya perbedaannya, apalagi kalau misalnya baca-baca trends di mana teman-teman Gen Z mereka lebih seneng work from home gitu ya. Ya memang that's the reality. Kita memang harus embrace itu dan gimana caranya kita sebagai company harus bisa apa namanya evolve ya kalau memang kita mau survive. Paling itu aja dari kita. Dari kita deh tuh saya sampai salah. Dari saya terima kasih kembali lagi ke Sofi. Oke, terima kasih Bu Dexter atas pemaparannya. Oke, ya mungkin saya, ya ibaratnya saya konklusiin, role itu tetap ada ya Bu, ya. Tapi skill Iya, harus dikembangkan agar bisa iya. keep up dengan digitalisasi. Karena banyak juga keuntungan yang diberikan perusahaan seperti cost Hmm, saving tadi dan iya. efisiensi waktu. Jadi kita harus bisa keep up dengan nambah skill, Hmm. maka kita bisa bertahan untuk bisa menjadi, ya, jadi yang terbaik lah gitu, cara yang terbaik. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Ini ada di Q&A satu nih. Oke, sebentar. Oke, oke, saya bacakan ya dari Ya. Bu Diajeng Desya Putri. Halo Bu Dek, saya Ajeng mau tanya, kalau untuk digitalisasi data ini kan perlu ada sosialisasi ke karyawan. Misalnya dari pengajuan cuti manual ke digital, kira-kira kita apa yang bisa di-share? Apakah perlu approach ke manajer dulu atau staff dulu atau dua-duanya bareng? Terima kasih. Silakan Bu Dexter. Hmm, Ntar dulu ya, saya pikir dulu. Pengajuan cuti manual ke digital, kiat-kiat apa? Ini kira-kira kiat-kiat apa yang bisa di-share ya? Ya, apakah perlu di-approach ke manajer dulu atau staff dulu atau dua-duanya bareng? Kalau misalnya kita merubah ya, of course, sebenarnya kan hanya perlu database. Kalau ngomongin cuti ya ini kan hanya cuti manual aja ya. Jadi eligibility, terus apa namanya current balance, terus kalau misalnya company-nya ada apa namanya mass leave yang sudah deducted gitu, berapa? Ya udah jadi sisanya. Jadi sebenarnya itu a simple formula harusnya eligibility, lalu mass leave yang apakah dipotong kalau nggak atau tidak dipotong, terus masukin juga holiday calendar, sama sisanya berapa balance-nya gitu. Sebenarnya hanya tinggal kalau secara table dan secara coding harusnya as simple as that gitu. Tapi of course ketika kita mau memperkenalkan hal baru semua harus ada prosesnya. Ada prosesnya di mana kita harus sosialisasi dulu gini. Kita akan dipindahkan nih dengan sistem ini, kita harus ada training ya. Biasanya kalau saya memang ketika sistemnya mau go live ya, belum belum go live, saya pertama pasti saya approach manager dulu, apapun. Saya akan approach manager dulu, lalu saya trainingnya, bukan saya sih, ada tim ya biasanya yang akan memberikan training ini in spesifik, manajernya dulu. Karena kan at the end of the day, manajernya harus approve. Nah ini juga sistem approvalnya ini harus dipikirin, apakah dia auto approve, apakah harus di manager approve baru balance-nya berkurang. Nah, karena ini beda-beda nih tiap company. Kayak dulu saya di HP, begitu employee submit, balance otomatis berkurang. Walaupun manajer lupa approve. Kadang-kadang kan manajer ada yang nggak approve karena nggak ngerti atau kelewatan gitu ya. Nah, sedangkan tanggalnya sudah lewat, ini auto approve. Tapi kalau manajernya reject, baru itu ke delete, baru diminusin gitu. Baru sorry nggak jadi mengurangi balance. Kalau di Nokia beda lagi. Kalau misalnya manajernya tidak approve, itu nggak akan berkurang-berkurang balance-nya.
sampai lewat tanggalnya. Gitu. Jadi balik lagi sistematikanya mau seperti apa dikembalikan ke company policy-nya masing-masing gitu. Yang paling make sense itu mau seperti apa gitu. Nah, ketika udah jelas, memang kalau saya selalu pertama pasti ke manajemen dulu lah pasti manajemen, manajemen baru setelah itu ke manajer, baru yang terakhir ke employee. Dan biasanya masing-masing role ini ya, yang manajer dan employee mereka punya handbook yang berbeda. Karena kan nggak semua feature dibuka buat manajer atau yang sebaliknya. Kalau manajer pasti dia punya feature employee, tapi employee kan nggak punya feature manager. Gitu sih paling. Oke, makasih Semoga Bu menjawab. Dexter. Ya, makasih Bu Dexter atas jawabannya. Gimana Mbak Diaja? Oke, semoga bisa menjawab ya. Mungkin ada yang lain. Kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung kolom Q&A. Menjawab sekali. Oh iya, Oke, sama-sama. iya. Sama sih kalau mau sharing dikit ya, misalnya kalau di kita di Asian Parent kita juga ada satu platform gitu, dan semua kalau misalnya terlihat ada balance-nya berapa, kalau misalnya mau ajuin tinggal request, tinggal Ya. ke manajer approve, kalau approve langsung di deduct lah gitu, Hmm. sampai ke hari ke deduct, kayak gitu. Sampai ke hari haknya memotong. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau misalnya belum ada, aku ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan Hmm. ke Bu Dexter. Oke. Boleh, enggak? Hmm. Sejauh ini mungkin apa sih yang menjadi penghalang terbesar dalam pengaplikasian dan dalam pemanfaatan digitalisasi? Apakah ada aspek-aspek tertentu, Kak? Yang pertama pasti dana. Yang karena memang investasinya ya tergantung sih ya sebenarnya gini, Mm-mm. tergantung budget kamu. Menurut saya sekarang banyak sekali startup ya yang bisa membuat yang lumayan at least dalam hal deskriptif gitu ya. Mm-mm. Sudah bisa gitu yang minimum tapi tidak terlalu mahal. Tapi banyak juga yang mungkin advance gitu ya, bagus sekali, tapi yang pasti mahal, yang cloud based, pokoknya makin makin advance pasti makin mahal gitu ya. Dan tergantung gitu budgetnya di mana gitu. Tapi memang yang paling pertama budget, karena nggak semua company kan ini capex ya, ini bukan opex, ini capex. Jadi sesuatu yang pasti besar di depan, terus udah gitu model penjualannya beda-beda. Kalau dulu saya kurang tahu kalau sekarang di Nokia, tapi dulu di kantor saya yang lama itu dia per orang, per user, ada per user cost gitu, ada cost di depan, ada per user cost. Terus ada juga yang modelnya beli lepas ya, beli lepas udah aja kita manage sendiri gitu-gitu. Jadi beda-beda. Yang pasti yang pertama cost, yang kedua yaitu resistance, resistance dari manajemen paling pertama, lalu dari people manager gitu ya, khususnya mungkin buat yang headcount-nya majority sudah masih apa di Gen X atau di baby boomers mungkin akan lebih susah. Tapi biasanya kalau yang muda-muda sih lebih mudah lah ya Iya. implementasinya. Yang terakhir udah pasti HR skill-nya gitu. Mm-mm. Itu karena sebelum kita masuk ke digitalisasi, HR skill-nya dulu yang harus didigitalisasi gitu. HR Iya, skill-nya yang harus di improve. reskilling, Mm-mm. upskilling gitu bahasa kerennya zaman sekarang ya. Harus diimprove. Paling itu sih. Oke, terima kasih Bu Dexter atas jawabannya. Oke, apakah ada yang mau sharing mungkin? Gimana? Apakah ada hal-hal kendala gitu yang pengen berubah nih jadi digitalisasi tapi ada kendala? Nah, boleh mungkin sharing ya. Nah, mungkin aku ada pertanyaan lanjutan. Hmm. Mungkin apabila nih, misalnya Bu, misalnya perusahaan tuh tidak berhasil menerapkan penggunaan digitalisasi untuk karyawannya, bagaimana nasib perusahaan dalam long run-nya? Gitu, mungkin bisa Ya, cerita. decision making-nya menjadi lambat ya. Menurut saya kalau misalnya memang perusahaan tidak mau berubah ya, kecuali kalau perusahaan kecil ya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar yang mungkin headcount-nya sudah lebih dari 100, tapi dia tidak mau investasi, ya ke depannya akan lama aja gitu. HR prosesnya menurut saya jadi tidak, apa ya, tidak added value.
akan jadi gitu-gitu aja, dan orang HR-nya pun skill-nya juga akan gitu-gitu aja, Iya. nggak akan berkembang juga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memang mendapatkan perusahaan yang seperti ini, ya saya sarankan coba cari-cari lagi yang lain. Gitu ya. Iya. Karena, udah nggak zamannya lagi kita punya fixed mindset gitu. Saya yakin jujur ini adalah salah satu alasan kenapa Nokia, waktu itu tuh jatuh. Karena Hmm. kami tidak cepat berubah. Kami by nature adalah perusahaan European itu tidak secepat Amerika memang. Jadi kami tidak cepat berubah, makanya kami kalah untuk, mobile phone gitu ya. Tapi ya udah, itu what it is, semuanya udah terlewat, sekarang kita move on gitu ya. Which is sekarang Nokia itu banyak potensi gitu, ketika orang-orang di Indonesia baru masuk 5G, kami sudah mulai bicara mengenai 6G. Gitu. Oke. Jadi memang se-advance itu, dan teknologi di luar Indonesia memang itulah, maksudnya se-advance itu gitu. Memang sayangnya Indonesia walaupun usage-nya masif, tapi masalah teknologi masih terbentur dengan birokrasi at the end of the day ya. Tapi, ya, memang seperti itu gitu, kalau misalnya nggak bisa evolve, ya pasti HR-nya pun akan menjadi HR yang tradisional aja gitu. Skill Hmm. HR-nya pun tidak akan berkembang. Mhm, mhm. Oke, thank you Bu Dexter atas jawabannya. Nah ini ada pertanyaan nih Hmm. dari salah satu attendees, anonymous attendee. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengenalkan digitalisasi kepada karyawan yang sulit menerima perubahan ini? Terima kasih. Aduh, saya Ya. agak bingung kalau misalnya ketemu karyawan yang sulit menerima perubahan, karena gimana ya, ya kalau menurut saya dipaksakan. Dipaksakan seperti, kalau misalnya dia, mungkin untuk hal-hal yang juga terkait dengan benefit ya, misalnya, kalau kamu tidak daftarkan anak kamu, maka anak kamu tidak di-cover asuransi, misalnya gitu. Itu kan akan Hmm. ada implikasi langsung yang membuat karyawannya mau nggak mau harus belajar dan mau nggak mau harus explore. Atau hal-hal yang seperti kalau di kami ya, kalau kamu tidak masukkan goals dan KPI kamu, maka bonus akhir tahun kamu tidak keluar. Nah, itu kan sebenarnya bukan konsekuensi, bukan. Tapi memang itu adalah sesuatu yang harus kamu kerjakan gitu ya, in order to get that gitu. Nah itu memang harus dipaksakan, nggak ada cara lain. Gitu ya, of course depannya kan pasti ada sosialisasi, kita buatkan, handbook, dengan ada screenshot dan sebagainya. Tapi kalau at the end of the day tetap nggak mau, ya mau nggak mau dipaksa gitu. Like it or not, dan ya harus ada yang bukan konsekuensi lah ya, cuman ada impact-nya kalau tidak mau berubah. Mhm. Kalau Lebih konsekuensi kesannya jahat banget gitu ya. karena bukan hukuman, karena emang ini kayak ini salah satu cara Proses. satu-satunya cara untuk Iya, ya proses. absen. Jangan Oke. dikasih opsi. Kalau dikasih opsi untuk, ya udah yang nggak bisa manual email ke HR nanti dibantuin, udah sampai 5 tahun lagi juga tetap manual kok, trust me. Iya ya. Kalau misalnya ibaratnya dimanjakan gitu, oke, dikasih iya Iya, excuse, iya akan sekali, keterusan. 2 kali bisa Mhm, boleh dibantu, tapi kalau sudah lebih dari 2 kali menurut saya tidak usah. Saya biasanya juga gitu sama, mhm, sekali, 2 kali saya masih bantu, kalau udah yang ketiga kali udah saya kasih hand. mhm. Ya karena kan kita juga pasti akan buat guidance dong, nggak mungkin Iya. tiba-tiba, "Oke berubah," terus Iya, ikutin, nggak mungkin. iya, iya. Heeh, Kan heeh. kita juga udah effort ya untuk bikin Mhm, sosialisasi, dan kalau mhm, karyawannya banyak, kalau saya bahkan, biasanya suka bagi-bagi tuh jamnya. mhm, Jadi, mhm, "Ini udah dikasih 3 opsi loh," gitu. "Masa iya sih nggak bisa banget nyempetin 1 jam?" mhm, mhm. Bahkan mungkin kita bisa kayak live gitu ya, jadi Hmm, meeting, share screen, ini loh iya, caranya, tinggal iya, iya, diikuti, di-record gitu. di-record. Ya memang, kita harus harus bikin karyawan juga punya sense of HR dalam diri mereka sendiri. Mhm, Jadi ya nggak selalu melulu harus, apa-apa tuh tergantung gitu ya. Kadang-kadang khususnya orang Indonesia sih, kebanyakan manja ya, terbiasa disuapin, di-entertain gitu, didi iya. heeh, didikte. Oke, oke, oke lanjut, aku Iya, ada pertanyaan. Iya.
Mungkin terkadang nih munculnya kata-kata teknologi itu membuat orang jadi takut bahwa pekerjaan mereka kan telah digantikan oleh teknologi ini. Apa ada pendekatan yang dapat kita gunakan untuk ngatasin kesalahpahaman ini? Pendekatannya udah pasti ngomongin apa namanya? Ini kita ngomongin changes ya, ngomongin future gitu. Jadi jangan bicara hanya teknologi nanti kamu dipecat gitu karena udah nggak ada selat misalnya gitu. Ya enggak, karena ini kita Mm-mm. harus tahu. Jadi kalau saya setiap ada perubahan yang dilakukan oleh company, saya selalu jelaskan apa logik Mm-mm. behind-nya apa gitu. Mm-mm. Jadi employee juga ngerti. Jadi kita nggak hanya make decision kayak satu arah gitu. Dan saya juga terbuka kalau employee ada feedback atau punya different point of view and I'm okay to debate with people in front of others gitu. Karena menurut saya, karena kebetulan kami di Nokia memang culture kami open, fearless, sama empowered. Jadi memang Mm-mm. orang boleh challenge siapapun, of course with respect ya. Mm-mm. Tapi it's okay gitu kalau kita ngobrol gitu ya. It's just bagi saya, it's just a normal business process in the organization gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya, jelaskan aja backgroundnya seperti apa objektifnya apa, mengapa. Jadi karyawan juga ngerti gitu. Dan karyawan juga akan, oh iya memang ini this is the only decision that company can make misalnya gitu. Jadi bukan jadi fear-nya, tapi dari deliver positif, deliver message dengan more positif gitu. Dan at the end of the day kalau kita ngomongin digitalisasi ini kan suatu yang positif, suatu yang Betul. baik untuk masa depan. Tuh. Ibaratnya ini adalah kemajuan lah ya, Hmm, perubahan yang bisa apa ya, memudahkan, membantu kita dalam bekerja sebenarnya sih kayak gitu ya. hmm, Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Halo Bu Dexter, salam kenal. Berbicara tentang digitalisasi, banyak perusahaan ingin mengikuti perkembangan digitalisasi dengan menerapkannya. hmm, Tapi terkadang hal ini berhalangan dengan anggaran yang cukup besar untuk penggunaan sebuah sistem. Di hmm, satu sisi kami perlu mengendalikan anggaran atau hmm. menurunkannya. Di sisi lain, kemudian digitalisasi sangat dibutuhkan, tapi pengeluaran jadi besar. Bagaimana caranya bisa mengimbangi hal seperti ini? Terima kasih, Bu. Iya ini kan memang salah satu thread ya yang tadi sudah Hmm. saya sampaikan bahwa budget memang pasti investasi ya, sesuatu yang pasti bisa menghentikan. Tapi seperti yang tadi saya bilang, apa saya bilang waktu terakhir, segala sesuatu ketika kita investasi, maka eh, what would be our future looks like gitu. Ketika sudah implement apa nih gitu ya. Kayak misalnya automation surat yang tadinya bikinnya 1 hari cukup 15 menit, maka itu bisa dikuantify. Dikuantifainya gimana? Misalnya gaji karyawannya berapa, dibagi berapa hari 1 bulan, dibagi minggu, maka savingnya. Nah itu kan saving. Mungkin apa Bapak Ibu di sini nggak kepikiran ya, emang itu saving ya? Saving iya dalam hal waktu kan kalau misalnya dihitung karena saya pernah saya kerja di perusahaan IT yang biasa ngecharge Mendes. Ya Mendes Mm-mm. itu bisa per hour gitu. Nah, cara ngitung harga kamu atau harga tim kamu per hour ya gitu. Gajinya kita bagi hari kerja, kita bagi berapa jam. Nah, itu yang bisa dikuantify secara uang gitu ya. Berarti itu return of investment-nya. Berarti kita sudah saving segini, yang segininya bisa menjadi pekerjaan lain yang bisa lebih added value, yang bisa lebih meningkatkan employee experience gitu. Jadi memang harus pinter-pinter mengkuantify itu ya. Terus kayak misalnya dengan adanya automation kemungkinan berarti mungkin overtime-nya akan turun. Nah, itu kan juga cost. Baik. Ya yang biasanya dulu mungkin kerjain 1.000 kontrak sampai harus jam 9 malam, sekarang mungkin 1.000 kontrak automation bisa ngeprint mungkin 2-3 jam. Kita cuma tinggal apa namanya masukin gitu ya dari ada CV-nya yang sudah di-scan langsung masuk ke dalam mail merge otomatis kita tinggal klik print keluar deh tuh ngeprint gitu. Jadi itu juga sesuatu yang bisa dikuantify. Makanya memang harus pinter-pinter kita oke nih mulai berimajinasi gitu ya. Nanti kalau saya sudah digitalisasi apa sih yang akan berubah? Nah, apa yang akan berubah itu harus kita quantify sehingga kita bisa pitch in nih idenya. Cakep nih. Jadi manajemen bilang, "Oh,
oke, oh jadi di sini nih ya kita savingnya. Gitu sih kurang lebih. Jadi ya itu makanya penting kita ngomongin business acumen di depan ya. Itu skill yang sangat penting karena kita sebagai HR juga harus mengkuantify harga kita gitu. Iya. Gitulah kurang lebih. Mungkin bisa juga kali Bu ya dengan kita melihat urgensinya. Mungkin ada beberapa part, Betul, eh, betul. oke ini hiring kita harus bisa digitalisasi nih biar lebih cepat dapat orang baru. Ya, Akhirnya yang digitalisasi adalah dari iya. rekrutmennya seperti itu kali. Benar-benar. Jadi kan itu sebenarnya tergantung kebutuhan perusahaannya ya. Jadi Betul. sedikit-sedikit dulu misalnya. Dan kalau misalnya kita beli dan jujur ya banyak sekali sekarang kok yang murah-murah juga banyak dan murah itu juga mereka udah masuk ke internet gitu ya. Jadi nggak melulu mahal. Banyak startup-startup yang menurut saya harganya reasonable gitu ya dibanding of course kalau Bapak Ibu pakai platform seperti kami, kamu pakainya SAP, Oracle, Workday, ya itu mahal pasti. Tapi kalau yang murah-murah saya dulu pernah pakai, aduh saya lupa apa namanya ya lokal, itu Mhm. murah dan menurut saya udah cukup high tech gitu. Itu saya pakai mungkin tahun 2008, 2009. Itu udah Hmm. cukup membantu gitu untuk apa namanya digitalisasi ini. Jadi nggak ada masalah kok gitu, masih ada, cuman harus rajin-rajin aja. Rajin-rajin cari gitu kali ya, kan ikutin Betul. perkembangan. Iya, yang lokal waktu itu saya Oh, pernah kan. pakai namanya Krishan. Chris Han Kayaknya itu untuk Krishan itu semua employee administrative, payroll gitu oh, ya. Dan oke. tapi dulu itu masih offline. Mungkin menurut Hmm. saya sekarang udah online ya Mhm. gitu. Karena Oke. udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Benar benar benar. Oke, makasih Bu atas jawabannya. Mungkin, terjawab ya, Kakak yang udah nanya, teman yang udah nanya, thank you. Oke, mungkin dari aku ada pertanyaan lanjutan. Mungkin, kapan sih sebaiknya perusahaan untuk perlu melakukan evaluasi terhadap usaha yang dilakukan dalam penggunaan digitalisasi teknologi ini? Hmm, Evaluasi gitu setelah, oke kita udah pakai nih, pakai hmm. produk digitalisasi, cuman nah, kapan enaknya itu untuk lihat, oh review, ini works atau nggak works gitu. Um, ya itu balik lagi ya. Kita lihat dulu gitu setelah ini kan kita tadi udah pitch in nih idea kita ya Mhm. apakah benar itu terlaksana atau tidak. Ya kalau misalnya tidak terlaksana ya berarti mesti direview lagi sebenarnya apanya yang salah. Jangan-jangan ya itu HR-nya terlalu baik, tetap aja ngurusin manual karena gitu. Ya udah sini deh Pak, saya masukin aja di sistem gitu. Nah, itu kan Mhm. bisa aja. Berarti oh Mhm. itu. Jadi tetap harus direview ya karena digitalisasi ini adalah Benar. journey dan mungkin saat ini masih terbatas antara HRIS, people analytics. Saya nggak tahu mungkin ke depannya ada apa lagi gitu, robot, apalah, machine learning, automation, nah apalah gitu. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Eee, apa ya, future-nya udah banyak sekali yang kita nggak tahu juga nanti akan gimana. Yang penting kita embrace saja bahwa, "Oh iya ya, ini akan ada perubahan," gitu ya, ya udah kita coba ikutin gitu. Itu sih. Iya sih ya, oke. Kayak mungkin teman-teman ada yang mau sharing-sharing, tanya-tanya silahkan ya, langsung aja. Oke, mungkin aku ada pertanyaan juga lanjutan lagi. Mungkin ada nggak Bu, kayak indikator yang bisa menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan gitu, mmm, pada pemanfaatan digitalisasi gitu? Mungkin, Hmm. yang bisa measure Hmm. tingkat keberhasilan. Oke, ini works nih, oh yang ini tidak, perlu diubah atau perlu diganti, dicari yang baru seperti itu. Ya itu, tingkat adaptasinya dari masing-masing employee-nya seperti apa, usage-nya apa gitu kan kita bisa lihat nih ya rate-nya, berapa banyak orang yang akses, berapa banyak yang masih minta Mhm, manual gitu ya. betul. Terus ketika kita ngomong, "Oh ini akan mengurangi mengurangi cost overtime," apakah iya benar gitu ya. "Oh ini, ternyata pas bikin surat hanya 15 menit, ternyata lama," misalnya atau template-nya ternyata miring-miring gitu. Nah, itu yang harus direview gitu. Jadi goals yang kita sudah pitch in di depan,
yang kita bilang ini adalah saving, nah itulah yang akan menjadi parameter kita untuk mereview gitu. Yang Mm-mm. kedua, of course, business need gitu. Mm-mm. Misalnya keperluan kita untuk nambah satu modul atau hanya rekrutmen aja atau payroll aja atau apa gitu, itu tergantung sama kebutuhan bisnis. Gitu, Mm-mm. itu sih. Berarti dilihat dari resultnya ya, Bu ya. Hasilnya apa Hmm, yang dihasilkan, outputnya gitu. ya, ya. Oke, ya, ini ada yang bertanya nih, Bu. Hmm, Saya mau bertanya terkait HRIS. Ada banyak layanan yang bisa ditawarkan. Bagaimana cara menentukan layanan mana yang sesuai atau hmm. harus nggak kita pakai semuanya? Apa namanya ya? Kalau HRIS, ini my two cents ya. Saya udah kerja berapa? 15 tahun, 16 tahun. HRIS saya udah macam-macam ya, macam-macam dari yang lokal bikin sendiri, terus nama-nama besar gitu ya. Menurut saya fundamentalnya sama aja kok. Eh, Cuman cuman yang lebih mahal mungkin lebih cakep tampilannya, lebih user friendly gitu, gambarnya lebih enak karena lebih friendly terus bisa di mobile gitu. Tapi kalau ngomongin data administratif field-fieldnya sama-sama aja kok gitu. Memang yang lokal nggak terlalu cakep gitu ya waktu itu, tapi saya sekarang yakin mungkin udah banyak. Dan apakah harus langsung implement semua? Ya kan tadi resikonya cost. Kalau ada investmentnya di approve ya kenapa tidak? Tapi kalau nggak ada ya kita prioritinya aja yang menjadi pinpoint di HR. Yang paling susah mm-mm. apa nih? Berdasarkan trennya gitu. Misalnya, nih orang payroll-nya nih suka salah-salah terus misalnya. Ya udah kamu beli aja dulu model payroll. Jadi nggak usah beli yang semuanya. Nah, biasanya yang paling dasar tuh employee administrator itu wajib. Apapun modul yang kamu beli harus ada employee database pasti. Tapi kamu mau beli modul payroll-nya aja dulu, ya udah nggak apa-apa. Atau ternyata expense-nya yang employee claim itu besar sekali, banyak gitu, banyak itemnya. Ya udah kamu beli administratif sama expense gitu. Kalau Mm-mm. payroll kan biasanya nggak banyak berubah tuh ya, nggak banyak variabelnya gitu. Kalau expense kan ternyata ada satu employee yang sering banyak traveling ke sana kemari, jadi sehari aja taksinya bisa berapa kali, voucher gitu. Nah, ya mungkin modul yang dibeli expense dulu. Jadi ya balik lagi, tergantung kebutuhan perusahaannya, nggak ada yang perlu dipaksakan gitu ya. Memang at the end of the day, setidaknya kita udah apa step on your first gitu. Langkah pertama itu penting. Nah, nanti selanjutnya ya semua pasti akan berjalan seperti bergulir seperti apa adanya gitu ya dan tetap harus direview. Kami sendiri nih, Nokia, kami akan ganti sistem, kebayang nggak? Semuanya ya, globally dengan 86.000 karyawan, kami mau ganti sistem. So you can imagine the complication. Tapi kami aja sebesar ini kami masih review, masih relevan nggak sih yang kita pakai gitu, masih kompetitif nggak sih, masih user friendly nggak sih gitu. Ini kami lagi freeze database sebenarnya. Nanti 4 Desember baru kita launch Nokia Mi namanya. Nah, itu sistem semua berubah, HRIS, sistem performance management apa segala berubah. Dan kami harus mulai dari nol lagi gitu, harus jelaskan lagi, harus training, harus bikin apa segala macam. Dan ini kita ngomongin nggak 100 200 ya, 86.000 karyawan ya. Jadi bayangkan apa Banyak banget. namanya? Kami aja yang punya 86.000 karyawan, kami masih mau berubah. Hmm. Ya, tidak ada yang stagnan atau constant gitu. Kami masih melihat, oh kayaknya potensinya masih banyak deh gitu. Gitu sih. Mm-mm. Mungkin bisa sharing Bu, ini kan kalau Ibu tadi bilang 86.000, nah itu startnya gimana Bu? Apakah dari manajernya dulu yang Hmm, di training atau training secara global gitu, apa hmm. gimana pendekatannya? Kalau di kami sih yang pertama pasti HR-nya dulu ya. Mm-mm. HR-nya dulu, terus apa namanya di kami memang jadi HR timnya cukup diverse karena di dalam HR sendiri kami punya, saya nggak sebut IT ya, cuman ada yang bisa melakukan itulah gitu, ngerti ya. Mm-mm. Kami sebutnya data management. Jadi mereka Mm. yang manage data gitu ya, mereka yang bikin automation, bikin kayak gitu-gitunya. Nah, nah mereka yang apa namanya super usernya. Nanti kalau udah baru turun nih ke yang lain.
Mm-mm. sama user-user yang HR yang lain. Kan usernya macam-macam ya, ada yang itu yang bagian sistemnya, data management, lalu ada yang di kami HR, kalau di tempat lain HR administratif atau HR generalis, kalau di kami sebutnya people care. People Mm-mm. care ini yang juga nanti main sama datanya untuk apa namanya, karyawan baru, karyawan keluar gitu. Tapi bukan mereka yang melakukan ya, tapi employee-nya yang apply yang akan lakukan sendiri atau line manajernya, tapi mereka jadi super usernya untuk di situ. Nah, terakhir baru function-function HR lain yang juga menggunakan dan mungkin punya akses admin, tidak Mm. hanya sebagai employee atau sebagai manajer seperti saya, Mm-mm. rekrutmen, kayak Mm. gitu-gitu trainingnya. Jadi memang stages, lalu dari situ baru people manager, terakhir baru seluruh employee. Gitu sih. Oke, berarti perlahan tapi pasti ya, Bu ya. Hmm. Mm. Oke, ya mungkin tadi em, relate juga nih sama apa yang Ibu bilang. Kan sebenarnya HR itu juga banyak kan spek-spek yang dikerjakannya gitu, nggak hanya satu satu HR Iya. kerjain banyak hal. Oke, nah bidang HR kan luas. Nah, bidang HR mana yang mungkin Ibu ngira, oh ini cukup rentan dan bisa digantikan oleh digital. Bukan digantikan ya, tapi lebih kerjaannya jadi lebih sedikit karena digital. Nah, jadi si HR ini harus, oh oke, aku harus meningkatkan skill nih, Hmm. atau aku harus belajar hal baru nih biar bisa keep up gitu loh dengan perkembangan digital. Ya segala sesuatu yang tidak strategik, kayak Mm-mm. administratif, yang mungkin kerjanya cuma ngitung-ngitung gaji, yang Mm-mm. cuman bisa main di Excel atau di mail merge, di VLOOKUP ya. Mm-mm. Kalau skillnya hanya sebatas itu sih ya akan susah ya untuk bisa apa namanya sustain gitu. Mm-mm. Tapi kalau bisa sampai expert expert Mm-mm. di payroll misalnya end to end payroll, tax administratif apa segala macam, kan bisa jadi konsultan untuk membuat si HR system ini. Karena kan HR Betul. system ini kan dia apa namanya, mentransfer eh, human brain atau sistem atau proses ke dalam eh, automation gitu, dalam digitalisasi. Jadi tetap untuk mendesain itu tetap butuh expert gitu. Mm-mm. Jadi memang harus expert. Kalau cuman limited skill ya susah untuk survive. Jadi ya gitu deh, kurang lebih ya. Iya, oke. Kita harus banyak belajar lagi ya berarti ya untuk bisa Iya. jadi expert. Oke, karena nggak hanya em, teknologi aja yang evolving, tapi manusia juga harus bisa berkembang. Hmm. Oke, oke, Bu. Mungkin, oke ini ada pertanyaan nih. Oke, hai Bu Dexter, salam kenal. Kami sudah melakukan digitalisasi HR, namun belum maksimal, hanya sebatas absen dan cuti. Namun itu pun beberapa masih ada yang manual. Beberapa kali saya coba sampaikan bahwa perlu untuk memaksimalkan penggunaan HRIS yang kami gunakan agar sistem HR lebih baik dan efisien. Namun manajer saya, manajer HR berarti, tetap mengerjakannya secara manual, include payroll dan overtime. Padahal investasi di CRS sudah cukup mahal. Nah, ini sudah berlangsung almost 2 years. Bagaimana dengan hal ini ya, Bu? Untuk membuat manajer HR saya agar memanfaatkan secara maksimal. Terima kasih sebelumnya. Eh, HR manajernya itu ya, usianya berapa ya? Nggak. Saya nggak mau stereotyping orang ya. Cuman maksudnya gini, kadang-kadang memang gimana ya ngomongnya. Kadang-kadang bos kamu tidak mau berubah karena dia tidak bisa. Hmm. Kan manusia punya pride. Hmm. Kadang-kadang ya, kalau misalnya anak buahnya lebih pintar dari dia, dia merasa terancam. Hmm. Hmm. Oh iya. Jadi jadi dan saya sering lihat ini di mana-mana ya, di mana dia ngelihat anak buahnya lebih pinter, lebih lebih jago digitalnya gitu ya. Jadi kayak, aduh nanti gitu ya. Mulai 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 insecure. Jadi mungkin ya itu salah satu cara biar tidak ada yang lebih expert daripada dia. Bisa jadi gitu ya. Karena saya sering juga ngelihat, kalau saya jujur kalau anak buah saya pinter, saya merasa saya berhasil.
Kalau Hmm. anak buah saya lebih hebat daripada saya merasa saya berhasil. Karena salah satu apa namanya tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin adalah dia bisa membuat orang yang dia pimpin menjadi orang yang lebih baik daripada dia. Dan itu sebuah kebanggaan buat saya. Tapi sayangnya nggak semua leader seperti itu gitu. Jadi bisa jadi seperti itu gitu ya. Ya caranya gimana yang ada leader yang seperti ini? Ya dicoba aja. Tetap komunikasikan. Kamu mungkin tetap informasikan ini sebenarnya potensinya gini 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 gitu ya. Tapi kalau dia tetap tidak mau agak susah. Kenapa? Kalau kamu berani ngomong ke bos-bosnya dia gitu ya, second line manager. Kalau saya mungkin karena kami di multinational company, ketika saya ngomong sama manajer saya tidak address, saya langsung ngomong ke second line saya. It's a normal thing. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Karena kami tidak ada politik ya. Maksudnya ada politik, cuman kami nggak segitu hierarkinya gitu. Kamu boleh aja mau ngomong sama siapapun gitu di organisasi ini gitu. Kalau kamu dare, ya kamu ngomong aja masukkan LM-nya misalnya. Siapa tahu dia buy in sama konsepnya. Tapi kalau kamu lihat, ah enggak lah Bu, kayaknya seakan LM saya mah sama aja gitu-gitu aja ya agak susah ya. Mungkin bisa explore perusahaan lain yang lebih terbuka untuk menerima perubahan atau feedback-feedback kamu gitu. Hmm. Itu sih. Oh, katanya usianya 30 Bu. Oh, usianya Gimana? 30. Aduh, itu agak aneh ya sebenarnya ya. Harusnya masih muda, tapi mungkin dia takut merasa terancam. Iya, Kalau atau mungkin dia nggak mau berubah orangnya gitu ya, nggak mau belajar lebih tepatnya gitu ya. Bisa aja gitu. sudah terbiasa dengan apa yang Hmm, dilakukan hari-hari, jadi kalau ada ya, perubahan mungkin kaget atau apa. iya. Ya mungkin lagi dengan Kaget, komunikasi ya. iya. Mungkin Hmm. nggak mau gitu ya. Kan sebenarnya Hmm. perubahan itu mau atau nggak mau gitu. Hmm. Walaupun dunia ini berubah, kalau kita nggak mau berubah ya kita gini-gini aja. Gitu. Iya, betul, betul, betul. Makanya harus bisa apa dinamis ya, karena perubahan itu Ya. bisa, mesti bisa ikutin gitu. Hmm. Oke, mungkin ini pertanyaan em, ada lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan loh. Kita masih ada waktu untuk bisa sharing-sharing. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Mau curhat, curhat tentang digitalisasi di kantornya pakai gimana. Oke, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi nih. Hmm. Mungkin bentuk dukungan apa aja yang bisa dilakukan perusahaan agar bisa penggunaan digitalisasi itu udah diaplikasikan dengan baik dan maksimal. Dukungannya pasti perusahaan harus mengapresiasi project timnya karena digitalisasi itu tidak mudah gitu ya. Dan apa ya namanya? eh Ya kadang-kadang ya ini satu yang selalu saya ingatkan gitu ya ke bos saya atau ke second LM saya. Mm-mm. HR involve ke dalam project itu kadang-kadang mandatory gitu ya. Wah harus karena memang tuntutan pekerjaan walaupun sebenarnya itu bukan pekerjaan utama kita. Dan kadang-kadang kita tidak dihargai untuk hal itu. Jadi saya selalu merimain gitu ya. Tidak hanya untuk saya tapi juga buat untuk anak-anak buah saya yang lain gitu. HR juga butuh recognition gitu ya. HR juga manusia yang seneng gitu kalau dapat bonus atau apa gitu. Jadi apa namanya penting gitu untuk diingatkan atau mungkin ketika kita masukin juga satu budget untuk HR team building gitu, project team building. Jadi apresiasi gitu ya terhadap tim yang melakukan itu juga cukup tercapai itu sih palingnya. Mm-mm. Jadi misalnya kita udah terapkan harus semuanya juga support dan harus mendukung dan Iya, mau involve ya. gitu. Itu kalau misalnya hanya satu dua orang aja ya akan susah Mm-mm. gitu untuk mengikuti perubahan Iya, dan apalagi digitalisasinya. kalau leadernya yang mungkin nggak buy-in kayak pertanyaan tadi Mm-mm. ya gitu ya, bosnya juga yang decide untuk lebih baik manual gitu, jadi ya susah. Nah, iya itu sih harus yang mungkin ya kita nggak tahu kalau untuk golongan yang misalnya kayak baby boomers atau Gen X yang mungkin tim-tim milenial dan Gen Z Hmm. bisa kasih pengertian gini loh Bu, pakai ini lebih enak, lebih mudah, Iya. kita lebih bisa cepet kelar kerjaannya. Oke, gimana guys? Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke. Mungkin ada tambahan, Bu Dexter untuk sesi kali ini? Mungkin ada, ya ada konklusinya gitu. Ya, apa ya namanya, sebagai HR ya, kita nggak boleh takut berubah ya. Kita harus sadari bahwa memang dunia ini sudah berubah dan kita harus berubah, like it or not, soon or later gitu ya, kita harus berubah. Dan kalau saya selalu bekerja di tempat yang bisa menampung aspirasi dan, apa namanya, sesuatu yang saya suka dan apa yang saya mau. Ketika saya tidak bisa dapatkan itu, maka saya biasanya akan explore. Explore dalam arti ya, apa namanya, kalau misalnya ada perusahaan lain yang, mau approach, ya saya akan terbuka gitu. Tapi selama perusahaan kamu bisa mengakomodasi apa yang kamu mau, ya udah gitu ya. Berarti kamu you are in the right place gitu, yang sesuai aspirasi kamu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sustainable seperti itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang mau berubah, mau Mhm. evolving, dan sebagai HR juga kita harus mau gitu ya, evolve dan berubah mengikuti dengan, kebutuhan bisnis, gitu sih. Oke, iya mungkin itu ya teman-teman HR, mungkin obrolan HR hari ini mungkin bisa memberikan, input, memberikan inspirasi, siapa tahu bisa teman-teman ada yang ya seperti pertanyaan tadi, teman-temannya yang belum mau berubah bisa dikomunikasikan supaya mau berubah atau kita Mhm, bisa jadi, memberikan input kepada manajemen, "Oh ini loh mhm, caranya, oh ini loh, digitalisasi yang kita perluin untuk mhm, mempermudah pekerjaan kita, seperti itu ya. iya, Oke, semoga, pekerjaan teman-teman HR juga jauh lebih mudah, jauh lebih amin. efisien, bisa makin ningkatin juga skill-nya. Oh oke, Mhm. skill ini yang harus bisa ditingkatin supaya tidak tergerus oleh, digitalisasi. Gitu ya, oke. Mungkin, terima kasih banyak Bu Dexter sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan menyampaikan materinya untuk, obrolan HR sore ini. Mungkin terima kasih juga untuk teman-teman HR yang sudah mengikuti dan menonton diskusi hari ini dari awal sampai akhir. Iya, saya Sophie Sharon, pamit undur diri, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima Selamat kasih. sore, terima kasih Sore. semuanya.